Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di dalam video ini kita akan membahas mengenai soal latihan CAT Seleksi Petugas Haji Indonesia tahun 2025 terkait dengan standar regulasi, dasar hukum, dan studi kasus dalam pelaksanaan ibadah haji nanti. Untuk itu, mari kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Petugas Pelayanan Transportasi Haji Bagian 5. Soal ujian Petugas Layanan Transportasi Haji 2025. 1. Petugas transportasi sedang mengatur bas jemaah menuju Mikat Makani Zulhulaifah. Lokasi Mikat ini berada di kota A. Jeddah, B. Rabih, C. Madinah, D. Taif, E. Makkah. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Zulhulaifah atau Bir Ali, adalah Mikat Makani yang berlokasi di kota Madinah, berjarak sekitar 7 km dari Masjid Nabawi. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 2. Dalam mengatur transportasi jemaah dari Arafah ke Musdalifah, petugas transportasi harus memastikan keberangkatan setelah A. Matahari terbit, B. Tengah malam, C. Waktu zuhur, D. Matahari terbenam, E. Waktu asyar. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa perpindahan jemaah dari Arafah ke Musdalifah dilakukan setelah matahari terbenam atau setelah wukuf pada 9 Zulhijjah. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 3. Petugas transportasi mengidentifikasi jemaah haji tamatu, yang memerlukan transportasi ke Tanah Suci sebanyak 2 kali karena A. Melaksanakan umrah setelah haji, B. Melaksanakan umrah sebelum haji, C. Melaksanakan haji dan umrah bersamaan, D. Melaksanakan haji tanpa umrah, E. Melaksanakan umrah di bulan haji. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa haji tamatu adalah melaksanakan umrah terlebih dahulu di bulan haji, lalu bertahalul, kemudian berihram lagi untuk haji pada tanggal 8 Zulhijjah. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 4. Seorang petugas transportasi harus mengatur jadwal keberangkatan bas dari Pemodokan ke Mina pada tanggal 8 Zulhijjah untuk jemaah yang melaksanakan A. Tawaf ifadah, B. Tawaf wada, C. Tarwiyah, D. Jumrah Aqobah, E. Mabit Musdalifah. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tarwiyah dilaksanakan pada tanggal 8 Zulhijjah di mana jemaah haji menuju Mina untuk bermalam sebelum wukuf di Arafah. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 5. Dalam mengatur transportasi jemaah haji qiran, petugas harus memahami bahwa jenis haji ini A. Membutuhkan 2 kali perjalanan ke Makkah, B. Tidak memerlukan dam, C. Berihram untuk haji dan umrah sekaligus, D. Umrah dilaksanakan setelah haji, E. Harus keluar dari Makkah setelah umrah. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa haji qiran adalah melaksanakan ihram untuk haji dan umrah secara bersamaan dari mikat. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 6. Durasi minimum yang harus diperhitungkan petugas transportasi untuk mabit di Musdalifah adalah A. 1 jam setelah tengah malam, B. Dari maghrib hingga isya, C. Hingga terbit matahari, D. Dari tengah malam hingga subuh, E. Sejak terbenam matahari hingga fajar. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mabit di Musdalifah minimal dilakukan selama 1 jam setelah tengah malam sampai sebelum terbit fajar. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 7. Petugas transportasi mengatur perjalanan jemaah haji ifrat yang berbeda dengan jenis haji lainnya karena A. Melaksanakan haji saja tanpa umrah, B.
Melaksanakan umrah setelah haji. C. Memerlukan dam. D. Berihram 2 kali. E. Tidak perlu mabit di Mina. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa haji ifrat adalah melaksanakan ibadah haji saja tanpa umrah pada waktu yang sama. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 8. Ketika mengatur transportasi di Arafah, petugas harus memastikan bahwa area wukuf adalah A. Di dalam Masjid Namirah saja. B. Seluruh area Arafah kecuali lembah Uranah. C. Hanya di Jabal Rahmah. D. Area sekitar Masjid Namirah. E. Seluruh area tanpa pengecualian. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa area wukuf mencakup seluruh wilayah Arafah kecuali lembah Uranah, sesuai dengan hadits Nabi SAW. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 9. Dalam penjadwalan transportasi di hari tasyrik, petugas harus memahami batas waktu meninggalkan Mina yang disebut nafar sani, yaitu A. Sebelum maghrib 12 Zulhijjah. B. Sebelum maghrib 13 Zulhijjah. C. Setelah subuh 12 Zulhijjah. D. Setelah zuhur 13 Zulhijjah. E. Sebelum subuh 13 Zulhijjah. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa nafar sani adalah batas akhir meninggalkan Mina yaitu sebelum maghrib tanggal 13 Zulhijjah. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 10. Petugas transportasi harus mengarahkan bus ke mikat makani Yalamlam yang diperuntukkan bagi jemaah dari A. Madinah. B. Irak. C. Yaman. D. Suriah. E. Mesir. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Yalamlam adalah mikat makani bagi jemaah yang datang dari arah Yaman. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 11. Dalam mengatur transportasi ke Musdalifah, petugas harus memprioritaskan keberangkatan lebih awal untuk A. Jemaah laki-laki dewasa. B. Petugas kesehatan. C. Jemaah uzur dan wanita. D. Petugas keamanan. E. Ketua rombongan. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa jemaah uzur dan wanita mendapat keringanan untuk meninggalkan Musdalifah lebih awal setelah tengah malam. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 12. Dalam pengaturan transportasi di Mina, petugas harus memahami ketentuan mabit minimal yaitu A. 1 malam penuh. B. Mayoritas waktu malam. C. Setengah malam. D. 2/3 malam. E. Sepertiga malam. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ketentuan mabit di Mina adalah mayoritas waktu malam atau lebih dari setengah malam. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 13. Jika terjadi uzur syar'i, petugas transportasi harus memahami alternatif mikat makani yang dapat digunakan adalah A. Bandara King Abdul Aziz. B. Pelabuhan Jeddah. C. Jeddah Islamic Port. D. Muhazat atau sejajar dengan mikat terdekat. E. Bandara Madinah. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa muhazat atau lokasi yang sejajar dengan mikat terdekat dapat dijadikan alternatif mikat jika ada uzur syar'i. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 14. Dalam mengatur transportasi jemaah haji tamatu, petugas harus memahami bahwa jemaah akan bertahalul. A. Setelah melontar jumrah Aqobah. B. Setelah wukuf di Arafah. C. Setelah menyelesaikan umrah. D. Setelah tawaf ifadah. E. Setelah mabit di Musdalifah. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pada haji tamatu, jemaah bertahalul setelah menyelesaikan rangkaian umrah, sebelum berihram untuk haji.